Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, pada kesempatan kali ini materi kita yaitu tentang cara membuat magnet ya. Kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Nah, adapun pembahasan materi kita kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang cara membuat magnet. Kemudian yang kedua, yaitu kita membahas tentang kegunaan magnet. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, marilah kita simak penjelasan materi ini satu persatu. Yang pertama yaitu mulai dari cara membuat magnet. Nah, dalam membuat magnet ini terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok, kemudian yang kedua dengan cara menginduksi, dan yang ketiga dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, adapun cara yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada benda logam. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, maka semakin kuat sifat kemagnetan benda logam tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar dari pembuatan magnet dengan cara digosok ini ya. Jadi, yang perlu kalian ingat dalam membuat magnet dengan cara menggosok ini, yaitu kalian menggosokkan salah satu kutub magnet secara searah. Seperti ini ya. Nah, adapun cara lengkapnya dalam membuat magnet, kalian bisa simak video berikut ini ya. Kalian bisa perhatikan di sini sudah disediakan ada magnet, paku besar, dan juga ada paku-paku kecil. Sebelumnya, paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Bisa kita buktikan dengan cara mendekatkan ke paku-paku kecil. Nah, paku-paku kecil ini tidak dapat tertarik oleh paku besar, karena paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat magnet dengan cara menggosok. Ini adalah magnet batang. Magnet batang ini memiliki kutub selatan dan juga kutub utara. Kita dapat menggunakan salah satu kutub pada magnet ini untuk menggosok benda logam ini. Nah, berikut ini adalah cara menggosok logam. Jadi kita gosok perlahan dan secara searah. Gosok yang lama ya. Nah, jika sudah, kita bisa buktikan dengan cara mendekatkan paku besar ke paku-paku kecil. Apakah tertempel atau tidak? Ya, jadi percobaan pertama dengan cara menggosok ini berhasil. Terbukti paku-paku kecil itu dapat menempel pada paku besar. Selanjutnya, yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan benda dengan magnet sehingga benda tersebut memiliki sifat kemagnetan. Nah, benda yang dimaksud adalah benda logam ya. Di sini kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada tiang besi, kemudian ada magnet, dan benda logam yaitu besi atau baja. Adapun cara lengkap untuk membuat magnet dengan cara menginduksi, kalian bisa perhatikan video berikut ini ya. Yang pertama, kita letakkan sebuah magnet. Kemudian meletakkan sebuah paku. Sebenarnya untuk membuat magnet dengan cara induksi ini kita memerlukan tiang besi. Tetapi karena kita membuatnya di rumah, jadi cukup tempel saja menggunakan isolasi. Nah, posisi antara magnet dan benda logam harus diberi jarak ya. Jika sudah, kita coba letakkan benda pada paku. Apakah bisa tertarik atau tidak? Ya, ternyata paku kecil bisa menempel pada paku besar.
Artinya percobaan kedua ini berhasil. Jadi inilah cara membuat magnet dengan cara menginduksi, yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan suatu benda logam dengan magnet sehingga benda logam tersebut atau paku besar berubah menjadi magnet. Cara yang ketiga untuk membuat magnet yaitu bisa dengan cara mengaliri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengaliri arus listrik. Arus listrik dapat menimbulkan kemagnetan. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut dengan elektromagnet. Nah, berikut ini merupakan cara untuk membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Adapun bahan yang digunakan ada baterai, ada logam, dan juga ada kawat atau serabut tembaga. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini bagaimana cara membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Bahan yang harus kita persiapkan yaitu ada baterai, kemudian ada serabut tembaga atau kabel. Serabut kabel ini berasal dari sebuah kabel yang sebelumnya telah kita kupas kulitnya ya. Nah, langkah yang kita lakukan adalah dengan menggabungkan kedua baterai ini, yaitu dengan mendekatkan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Jadi ini adalah kutub positif dan ini kutub negatif. Nah, jadi tampilannya seperti ini dengan menggunakan isolasi. Jika sudah, selanjutnya kita lilit logam atau paku yang sudah disiapkan menggunakan serabut tembaga atau kawat. Nah, ketika melilit, sisakan ujung kabel atau ujung serabut tembaga untuk nantinya akan kita hubungkan ke ujung baterai. Jadi cara melilitnya itu seperti ini ya. Nah, jika sudah sampai ujung, kita mampatkan. Jadi kita melilitnya sampai semua paku tersebut tertutup oleh serabut tembaga. Semakin banyak lilitan maka semakin bagus. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu dengan menempelkan serabut-serabut ini pada ujung-ujung baterai. Nah, kita tempelkan isolasi ya, karena nantinya bisa panas. Nah, ini juga kita tempelkan isolasi. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi, magnet sudah siap kita uji coba. Nah, kita siapkan paku-paku kecil juga ya. Untuk mengetahui berhasil atau tidak, mari kita dekatkan dengan paku-paku kecil. Apakah paku kecil tertarik atau tidak? Ya, percobaan ketiga berhasil. Jadi inilah cara membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Jadi kita tahu bahwa baterai merupakan sumber energi listrik. Nah, kalian bisa mencoba membuat di rumah ya. Semoga berhasil. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kegunaan magnet. Magnet mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Magnet juga dapat kita temukan di berbagai alat yang ada di rumah ataupun di sekolah. Magnet terdapat dalam komputer dan alat-alat elektronik lainnya, misalnya pada telepon, televisi, radio, atau bel listrik. Adapun kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, magnet pada kompas dapat menunjukkan arah mata angin. Nah, jadi di dalam kompas itu terdapat magnet jenis jarum ya. Kemudian kegunaan magnet yang kedua yaitu magnet pada gunting jahit membuat kita dapat menarik jarum yang berukuran kecil. Jadi ini merupakan magnet pada gunting jahit. Selanjutnya, kegunaan yang ketiga yaitu magnet dapat digunakan dalam alat kedokteran, misalnya pada mesin MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging,
yang dapat membantu dokter melihat susunan organ dalam tubuh manusia. Jadi alat MRI itu adalah seperti ini. Kemudian, kegunaan magnet yang keempat yaitu magnet pada pintu kulkas dapat membuat kita untuk menutup kulkas dengan rapat. Jadi, pada pintu kulkas itu terdapat magnet. Jika kalian perhatikan, ketika kalian menutup kulkas sedikit, akan merasa tertarik karena di dalam pintu kulkas itu ada magnet. Jadi itulah kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, adapun cara yang pertama yaitu dengan cara dipukul-pukul. Dengan dipukul-pukul berkali-kali, maka sifat kemagnetan tersebut akan hilang. Yang kedua yaitu dengan cara dibakar. Dengan membakar magnet, lama-kelamaan sifat kemagnetan tersebut akan hilang. Dan yang terakhir yaitu dialiri arus listrik AC. Jadi ketika dialiri arus listrik ini, magnet yang dililit kemudian dialiri arus listrik, maka lama-kelamaan sifat kemagnetannya akan menjadi hilang. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda. Untuk latihannya, Bu Pena jilid 6B, halaman 175, muatan IPA, nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan di buku latihan. Nah, itulah materi kita hari ini, yaitu video tentang cara membuat magnet. Pahami dengan baik. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.